Nah, di mana Didi ini akan memotret dan juga memvideokan mereka itu dengan kamera tersembunyi yang memang sudah dia siapkan di beberapa sudut rumahnya. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, kali ini aku bakal ngebahas tentang sebuah kasus yang beberapa waktu lalu viral di Amerika, yaitu kasusnya Puff Diddy. Dia ditangkap polisi pada tanggal 16 September tahun 2024 kemarin atas tuduhan melakukan kekerasan, terlibat prostitusi, perdagangan seks, dan juga penggunaan obat-obat terlarang. Dan juga berbagai tindakan kriminal lainnya dengan menggunakan uang dan juga jabatannya. Bahkan kasus ini tuh menjalar kemana-mana, melibatkan nama-nama besar Hollywood kayak Usher, Justin Bieber, Neo, Kardashian, sampai kandidat calon presiden Amerika Serikat pada saat itu yang bernama Kamala Harris. Apakah benar nama-nama tersebut terlibat dalam kasus ini? Kita langsung masuk aja ke kronologinya. Sean Combs ataupun nama tenarannya itu banyak banget guys, yaitu P. Diddy, Puff Diddy, Puff Daddy, Diddy, P. D, dan juga Love. Dia itu adalah seorang rapper asal Amerika Serikat yang lahir di New York 4 November tahun 1969. Jadi sekarang dia berusia 54 tahunan lah. Diddy ini selain seorang rapper, dia juga sebagai produser musik. Jadi pada tahun 1993, Puff Diddy ataupun Diddy ini membuat sebuah label musik yang bernama Bad Boy Records. Dan di bawah naungan label musik tersebut, dia banyak banget mengeluarkan lagu-lagu hip hop yang sangat-sangat hits, yang dimana ngebuat dia itu menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia hip hop di Amerika. Dan lagu-lagunya Diddy ini banyak banget yang terkenal guys. Pasti dari kalian tuh pasti banyak yang kayak tahu nih lagunya Puff Diddy. Dan salah satu lagunya yang berjudul I'll Be Missing You, dimana lagu itu tuh pernah menduduki puncak Billboard 100 selama 11 minggu. Diddy juga sudah memenangkan 3 Grammy Awards selama dia berkarir, dan dia juga sudah berkolaborasi sama nama-nama besar ataupun artis-artis besar yang berada di Hollywood kayak Mariah Carey, New Edition, Method Man, Babyface, TLC, Usher, dan bahkan masih banyak lagi. Selain berkarir di dunia musik guys, dia itu masih banyak bisnis-bisnisnya yang lain. Salah satunya dia itu punya produk alkohol bernama Tequila, dan dia juga aktif muncul di beberapa acara-acara televisi kayak Variety Show, MTV, dan bahkan masih banyak yang lain. Jadi sepanjang karirnya Diddy ini, dia bisa dibilang adalah seorang legend lah. Dia itu sangat mendominasi pasar musik, fashion, dan juga televisi. Bahkan nih guys, di tahun 90-an, kekayaannya P. Diddy ini bisa mencapai puluhan sampai ratusan miliar dolar. Itu di tahun 90-an. Nah, Diddy ini setiap tahunnya bakal mengadakan sebuah pesta. Nah, di mana pesta itu bakal dihadiri sama nama-nama besar yang ada di Amerika. Nah, pesta ini dimana dijalankan sama dia itu dari tahun 98 sampai tahun 2009. Nah, nama pestanya itu adalah White Party. Itulah kenapa gue pakai baju putih. Dan White Party ini bakal diadakan di kediamannya si P. Diddy di Los Angeles. Dan kayak yang aku bilang tadi guys, di mana tamu-tamunya P. Diddy ini adalah orang-orang artis dari papan atas kayak Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey, Jay-Z, Pamela Anderson, Kim Kardashian, dan juga keluarga Kardashian, Sarah Parker, Beyonce, dan Asa, dan masih banyak lagi artis-artis papan atas yang sempat bergabung di White Party. Dan ketika ditanya kenapa sih P. Diddy ini ataupun dia membuat pesta itu setiap tahun, nah dia tuh jawab kalau dia tuh pengen mengaksosiasikan kemakmuran tuh di dunia hip hop. Kebayang dong, dengan popularitas Diddy dan juga kekayaannya yang sangat banyak, pasti banyak banget wanita yang mendekatinya. Dimana Diddy ini diketahui berpacaran dengan beberapa artis seperti Misa Hilton, Kim Porter, Sarah Chapman, Jennifer Lopez, Cassandra Casey, dan juga Dana Trent. Dan dari beberapa hubungan pacarannya itu dia menghasilkan 7 anak. Nah, kesuksesan Diddy dan juga investasinya itu semakin lama semakin berkembang. Bahkan sampai di tahun 2022, kekayaannya si Puff Diddy ataupun Diddy ini sudah mencapai $1 billion ataupun sekitar 15,5 triliun rupiah. Nah, selama puluhan tahun ini dia bekerja tanpa kekurangan sedikit pun, bahkan uang, kekuasaan, dan juga wanita itu tidak pernah merasa kekurangan. Jadi sepertinya hidup yang dia jalani ini adalah hidup yang diimpikan sama semua orang guys. Dan paling lama dia pacaran itu sama Cassandra Casey. Jadi dia pacaran sama Casey itu 11 tahun lamanya. Dan setelah dia berpacaran sama Casey inilah sepertinya hidupnya P. Diddy ini semakin berubah lah, ada perubahan di dirinya. Hingga November tahun 2023, Cassandra Casey ini melaporkan ataupun menggugat Diddy di pengadilan. Dimana Casey ini bilang bahwa selama 11 tahun mereka berdua pacaran, yaitu Diddy sama Casey ini, Casey selalu mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Dimana Casey ini selalu mendapatkan kekerasan dari Diddy. Dimana Casey ini bilang kalau Diddy ini sudah melakukan kekerasan sama dia itu dari tahun 2007 sampai 2018. Kok betah banget. Bahkan itu semua itu sangat-sangat mengagetkan. Bahkan di dalam tuduhannya, Casey ini juga bilang di tahun 2012, Diddy itu dengan sengaja meledakkan sebuah mobil
mobilnya si Kid Cudi setelah si Didi ini tahu kalau si Kid ini tertarik sama si Cassandra Casey. Nah, si Casey juga bilang selain dia mendapatkan kekerasan fisik, dia juga mendapatkan kekerasan secara emosional. Dimana Didi ini sering memaksa Casey untuk melakukan hal-hal yang si Casey ini nggak mau gitu loh. Kayak Didi ini memaksa Casey buat ngebawa senjata tajam di tasnya, hanya untuk membuat Casey ini merasa nggak nyaman kalau Didi ini adalah orang yang nggak bisa dimacem-macemin gitu. Didi ini adalah seorang yang sangat berbahaya, dia sangat toksik. Bahkan Didi juga memaksa si Cassandra Casey untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dan yang paling bejatnya menurut gue adalah dimana si Cassandra Casey ini dipaksa sama Didi untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Nah, tuduhan inilah langsung dibawa kepada pihak pengadilan nih. Nah, akhirnya pengacaranya Casey ini langsung menggugat Didi. Nah, begitu pun sebaliknya. Pengacaranya Didi membela Didi dong. Nah, si pengacaranya Didi ini bilang kalau Casey lah yang pertama kali mengancam Didi. Jadi langsung dibeberin semua nih sama si pengacaranya Didi. Nah, kalau menurut pengacaranya Didi, dia bilang bahwa Casey inilah yang memeras si Didi. Dimana Casey ini minta sebanyak 30 juta dolar Amerika untuk membeli sebuah hak cipta dari buku miliknya, dimana buku tersebut itu berisi tentang pengalamannya si Casey selama dia bersama si Didi. Itu secara detail dituliskan dalam buku tersebut menurut perspektifnya si Casey ya. Karena pada saat itu Didi ini nggak mau ngebayar 30 juta dolar, akhirnya Casey ini barulah ngancam si Didi kalau dia nggak mau bayar, dia itu bakal ngajuin semuanya ke pengadilan. Nah, akhirnya karena ancamannya di Casey, Didi akhirnya maulah langsung ngebayar 30 juta dolar itu. Nah, sampai akhirnya terjadilah transaksi tersebut, dimana si pihak dari Didi langsung memberikan uang kepada pihaknya Casey. Nah, selesai tuh kan itu. Akhirnya kasus tersebutlah berakhir damai. Nah, masalahnya adalah ketika laporan tersebut sudah dibuat dan sudah dilayangkan guys, berarti kan terbuat ataupun terbentuk satu file, yang dimana file tersebut merangkum semua gugatan-gugatan dari penggugat terhadap terdakwa dong. Dimana tuduhan tersebut sudah menjadi laporan yang bisa diakses oleh pihak polisi. Akhirnya pada suatu ketika pihak polisi langsung ngecek nih semua file yang berisi rangkuman dari kasusnya Didi yang dilaporkan sama Casey pada waktu itu. Dan disitulah diketahui bahwa kasus yang dilayangkan oleh Casey ini sudah masuk ke tindakan kriminal, bukan lagi tentang pasangan kekasih. Karena sudah menyangkut banyak banget pelanggaran-pelanggaran hukum. Nah, akhirnya pihak polisi langsung melakukan proses investigasi pada Didi. Nah, di masa investigasi inilah pihak polisi langsung mencari orang-orang yang sekiranya dia itu keterikatan sama si Puff Didi ini. Nah, akhirnya beberapa waktu kemudian mulailah muncul banyak banget orang yang mengaku pernah menjadi korban dari P. Diddy. Tindakan-tindakan kriminal yang dilaporkan itu dari awal tahun 1991 ataupun sekitar 33 tahun yang lalu, di mana tuduhan-tuduhan kepada Puff Diddy ini benar-benar beragam, dari mulai menahan hak cipta penerbitan artisnya, penggunaan senjata ilegal, penggunaan obat-obatan terlarang, pengancaman, pelecehan, dan sampai mengakhiri hidup orang lain. Bahkan di tahun 95, si Diddy dan juga seorang pengawalnya itu pernah terlibat kasus penembakan di sebuah pesta terhadap seorang laki-laki bernama Jack Rebel. Tetapi dengan semua tuduhan yang dilayangkan sama Diddy, di mana Diddy itu kekeh kalau dia itu nggak terlibat apapun sama kasus ini. Tapi dari pihak penyelidik maupun polisi, mereka tetap skeptis bahwa mereka itu bakal melanjutkan kasus tersebut. Nah, laporan-laporan itu semakin lama semakin banyak banget guys. Hingga di tanggal 25 Maret 2024 yang lalu, agen dari US Homeland Security memutuskan untuk menggeledah rumahnya Puff Diddy, tepatnya di rumahnya yang berada di Florida. Betapa kagetnya semua pihak yang di saat mereka itu lagi menggeledah rumahnya Diddy, di mana mereka itu menemukan banyak banget obat-obatan terlarang, bahkan lebih dari 1000 botol baby oil dan juga lubrikan pelumas, dan juga ditemukan adanya sebuah senapan AR-15 dan juga magazine dengan kapasitas yang sangat-sangat besar. Nah, setelah penggeledahan itu, pengacaranya Diddy ini marah-marah bahwa itu tuh sudah menyalahgunakan kekuasaan militer, bahkan dilakukan atas dasar tuduhan yang tidak mendasar. Jadi pada saat itu Diddy cuma diajak ngomong dan akhirnya dia langsung ditangkap. Nah, di bulan Aprilnya di tahun 2024 kemarin, muncullah satu berita tentang anaknya Diddy yang bernama Christian, di mana dia juga terjerat hukum, di mana dia itu digugat atas sebuah pelecehan seksual terhadap seorang perempuan. Dan sebulan kemudian di tanggal 17 Mei tahun 2024, CNN merilis sebuah video yang sangat-sangat mengejutkan, di mana video itu adalah sebuah rekaman CCTV di dalam sebuah hotel yang ternama di Amerika, yang di CCTV tersebut menunjukkan Diddy ini mencengkram, menendang, menyeret, menggampar, dan bahkan mendorong dan bahkan melempar vas bunga terhadap Casey. Bahkan video itu tidak hanya tersebar di media sosial, bahkan ditayangin di televisi guys. Bener-bener itu semua bikin rame dan kaget dong seorang bahwa bener dong apa kata Casey, bahwa selama dia pacaran dia itu selalu mendapatkan kekerasan fisik.
2 hari setelah video itu viral, Puff Diddy langsung membuat sebuah video klarifikasi. Dia minta maaf sama Casey karena dia sudah melakukan kekerasan terhadap Casey. Dia juga mengatakan bahwa dia itu akan bertanggung jawab atas tindakannya di dalam video tersebut. Nah, sebulan kemudian di 11 September tahun 2024, salah seorang mantan girl group dari Danny Tiken, di mana dulunya girl group ini bekerja di bawah naungan Bad Boy Records, di mana salah satu anggotanya bernama Richard Dawn. Dia itu mengajukan sebuah gugatan di pengadilan terhadap Diddy. Dia mengatakan bahwa selama dia bekerja di bawah naungan Bad Boy Records itu, P. Diddy ini sering melakukan kekerasan seksual terhadapnya dan bahkan kekerasan fisik. Dia bahkan gak dikasih makan, gak dibolehin tidur, dan bahkan royalti yang mereka dapat itu tidak dibayarkan secara penuh nih sama Diddy. Setelah laporan itu muncul lagi nih laporan-laporan lainnya. Puncaknya di tanggal 16 September tahun 2024 lalu, Diddy akhirnya berhasil ditangkap di Hotel Park Hyatt, tepatnya di New York. Dan dakwaannya Puff Diddy pada waktu itu tuh sangat-sangat mengagetkan. Bahkan dia itu didakwa dengan perdagangan seks, pemerasan, keterlibatan dalam prostitusi, dan juga setelah 2 hari Diddy ini ditangkap guys, Diddy bilang kalau dia itu nggak bersalah. Bahkan pengacaranya Puff Diddy ini menawarkan sebanyak 50 juta US dollar atau setara 750 miliar rupiah sebagai jaminan agar Diddy ini ditahan di rumah saja. Tetapi hakim bernama Robin dia mengatakan dia menolak permintaan tersebut dan dia tetap memerintahkan Diddy untuk tetap berada di penjara selama proses persidangan itu berlangsung. Bahkan sampai saat ini Puff Diddy ini masih ditahan. Dia itu ditahan dalam tahanan khusus agar dia itu tidak bisa menghilangkan nyawanya sendiri. Dan dakwaan terhadap P. Diddy ini tidak sesimpel itu guys. Bahkan dakwaannya itu mencapai 14 halaman. Dimana di dakwaan tersebut salah satunya bertuliskan bahwa Diddy ini memiliki semacam organisasi gitu loh, yang disebut dengan nama Cops Enterprise. Bahkan Bad Boy Records juga masuk ke dalam naungan Cops Enterprise. Nah, Cops Enterprise juga memiliki struktur organisasi kayak kepala, staf keamanan, staf rumah tangga, asisten pribadi, pengawas tingkat tinggi, dan bahkan organisasi Diddy ini juga terlibat dalam sebuah kasus kejahatan seperti pemerasan kerja paksa, perdagangan seks, prostitusi, penggunaan obat-obatan terlarang, penculikan, pengancaman, penyuapan, dan masih banyak lagi guys. Jadi semua kejahatan itu sudah dilakukan Diddy puluhan tahun yang lalu. Bahkan Diddy juga didakwa telah melecehkan, mengancam, memaksa wanita beserta orang-orang untuk memenuhi hasrat biologisnya. Dan polisi juga menyita sebanyak 90 ponsel, laptop, akun penyimpanan cloud, serta 30 perangkat penyimpanan lainnya. Dan di dalam perangkat-perangkat tersebut ada sebuah foto-foto bahkan video-video yang dimana dilakukan pada proses wave party dia. Ternyata wave party itu bukanlah dimana proses orang melakukan sebuah pesta, makan-makan, minum-minum, dansa, ataupun segala macamnya. Namun akhirnya terungkap setelah mereka makan-makan dan minum-minum itu, mereka itu bersenang-senang kayak biasanya. Setelah itu acara tersebut berubah menjadi pesta erotis ataupun freak off. Dan polisi juga menduga bahwa penemuan ribuan baby oil itu digunakan untuk freak off-nya dia. Katanya nih, pertunjukan tersebut bisa berlangsung berjam-jam bahkan sampai berhari-hari loh guys. Bahkan para pekerja ataupun orang-orang yang datang ke sana itu mereka dipaksa untuk melakukan adegan erotis dan bahkan sampai diberikan obat-obatan terlarang. Nah, di mana Diddy ini akan memotret dan juga memvideokan mereka itu dengan kamera tersembunyi yang memang sudah dia siapkan di beberapa sudut rumahnya. Nah, di mana video-video erotis itu bakal dia simpen jadi buat arsipnya dia doang gitu loh. Dan diduga untuk mau menyembunyikan semua kejahatan dia selama ini nih guys, Diddy itu melakukan hal-hal yang gak manusiawi banget. Mulai dari kekerasan fisik, jadi dia itu mulai kayak melakukan kekerasan, kayak mukul, nendang, nyeret, melempar barang-barang ke orang-orang dan bahkan ke karyawan-karyawannya dia. Dan dia juga menggunakan uang-uangnya yang sangat banyak itu untuk menyuap orang-orang agar kejahatan dia itu tidak terungkap dan gak ada yang berani ngomong. Dan gak sedikit juga yang sudah dimanipulasi sama Diddy. Nah, contohnya nih, kalau misalnya ada artis baru yang baru mau terbit, dia itu kayak omongannya manis gitu, ngasih janji-janji palsu nih pada artis-artis baru itu. Nah, dengan begitu mereka itu bakal terlena, dan kalau mereka nggak mau melakukan hal yang disuruh sama Diddy, maka pada saat itu Diddy ini bakal mengancam si korban. Selain itu, dia juga melakukan teknik intimidasi dengan menggunakan senjata api, ancaman kekerasan, paksaan, pelecehan verbal, dan juga seksual, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Dia melacak keberadaan orang-orang, memantau catatan medis orang-orang, membayar orang untuk mengawasi rumah target, sampai memanipulasi untuk memasok orang-orang ini. Mereka tuh menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, kalau semuanya itu terbukti benar, maka dia itu bakal masuk penjara selama 15 tahun ataupun maksimal seumur hidup guys.
Walaupun banyaknya orang yang sudah speak up tentang Didi, tapi pengacaranya Didi tetap kekeh. Dia bilang kalau Didi itu nggak pernah melakukan semua itu. Didi ini adalah anak yang baik-baik, tidak pernah melakukan kekerasan, pengancaman, ataupun seks. Bahkan si pengacara juga bilang bahwa Didi itu sangat kooperatif. Dan pengacaranya Didi berharap bahwa orang-orang itu bisa menunggu sampai kebenaran itu terungkap agar namanya sang legend itu Puff Didi ini bisa dibersihkan kembali. Nah, beberapa teori konspirasi tentang Didi ini. Sejak ditangkap, Didi ini beritanya itu sangat besar banget guys, tidak hanya di Amerika, bahkan seluruh dunia. Dan orang-orang ini mulai mengkorek-korek ini, apakah ada sesuatu yang dulunya pernah terlibat sama Didi. Jadi kasus-kasus lama yang diduga berkaitan sama P. Didi. Dimana banyak banget pengguna internet itu yang melihat ada beberapa video lalu yang diduga berkaitan sama si P. Didi, yaitu sebuah video tentang Justin Bieber. Siapa yang kenal Justin Bieber? Dia itu ada seorang penyanyi top Amerika bahkan sejak kecil. Nah, dimana dia sejak kecil memang sudah kenal sama P. Didi. Nah, dimana pada saat itu kan, di saat Justin ini masuk ke industri musik pada waktu itu, dia tuh masih muda banget, masih kecil, masih imut-imutnya. Diduga pada saat itu, Didi berusaha untuk mengendalikan Justin Bieber dengan cara yang sedikit agresif. Tetapi dikatakan pada waktu itu, manajemennya Justin Bieber dan pada saat itu masih di manajemen Scooter Braun, dia menolak untuk menyerahkan Justin Bieber kepada P. Didi. Nah, hingga pada saat itu Usher berusaha membantu P. Didi untuk mengendalikan Justin Bieber dengan cara mengambil alih manajemennya Justin Bieber. Dan bahkan Usher ini sempat menyerahkan Justin Bieber itu sama P. Didi selama 2 hari. Nggak tahu tuh apa yang dilakukan sama Didi selama 2 hari sama Justin Bieber pada waktu itu. Karena kan Justin Bieber masih polos-polosnya, masih anak kecil yang butuh lagi nyari nama gitu. Dimana beredar sebuah video yang perlihatkan pada waktu itu Justin Bieber masih muda banget dan lagi ngomong sama Didi. Dan dari video tersebut banyak orang yang berpikir kenapa cara pandangan mereka berdua ini kayak si Bieber ini ketakutan loh sama Didi, kayak nggak nyaman gitu loh si Justin Bieber ngobrol sama P. Didi pada waktu itu, karena di P. Didi ini terlihat sangat over dominan. Dimana dalam video tersebut kan Justin Bieber lagi diwawancara dan tiba-tiba P. Didi ini masuk ke dalam rekaman tersebut. Dia nanya sama Bieber, kamu kok udah berubah saat kamu udah terkenal, kamu nggak mau ngangkat telepon aku lagi, bahkan kamu udah nggak pernah mau hangout sama aku lagi, bilang gitu sama Didi. Di depan banyak banget kamera-kamera wartawan. Pada saat itu Justin Bieber langsung ngomong, oh ya maaf, kamu kan kemarin coba kontak aku lewat orang-orang aku kan gitu, tapi aku nggak punya nomor telepon kamu, dibilang gitu. Tetapi P. Didi langsung ngasih nomor teleponnya langsung loh sama Justin Bieber di saat wawancara tersebut. Jadi pada saat itu Justin Bieber sama P. Didi ini sudah hangout di saat umurnya Justin masih muda banget, itu sekitar 17 tahunan ya. Dan Didi pada saat itu sudah berumur 30 sampai 38 tahun, udah tua sih. Dan juga muncul lagi sebuah video yang memperlihatkan Justin Bieber berada di video white party-nya miliknya P. Didi. Nah, walaupun dalam video itu tidak terlihat jelas, banyak orang-orang yang menduga kalau Justin Bieber lagi menggunakan obat-obatan terlarang. Dan juga banyak yang menduga bahwa dia sudah melakukan sesuatu terhadap Odell Beckham Jr. Dan banyak yang percaya bahwa Justin Bieber ini sudah terlibat dalam freak offs-nya miliknya P. Didi itu sejak dia remaja. Bahkan banyak yang juga yang sudah percaya bahwa sepertinya Justin Bieber ini sudah sering banget kayak memberikan kode-kode, di mana kode-kode dia itu untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sama dia dengan si Didi. Bahkan nih guys, banyak yang merasa bahwa video klipnya Yummy miliknya Justin Bieber, kenapa di dalam video tersebut seakan-akan ada beberapa orang dewasa seperti dalam pengaruh obat-obatan terlarang, mereka bersenang-senang sambil nonton performance anak kecil. Apakah secara simbolis sebenarnya Justin Bieber ini ingin memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi sama anak-anak kecil di Hollywood? Dan bahkan banyak sekali artis-artis kecil yang berada di Hollywood ini, mereka masih di bawah umur tetapi sudah dieksploitasi. Nah, berhubungan sama teori sebelumnya guys, di teori freak offs ini, dimana di pesta erotis yang diadakan sama P. Didi setiap tahunnya itu juga pernah dibahas sama Jaguar Wright. Dia bilang bahwa dia tuh pernah sekali datang ke pestanya P. Didi, dan pada saat itu dia mengatakan bahwa harus menyelamatkan beberapa korban. Dan bahkan dia bilang bahwa P. Didi ini sempat menjual beberapa video freak offs-nya dia ke situs ilegal seharga 500 juta dolar atau setara dengan 7,6 triliun rupiah. Mana bisa harga video itu setinggi langit? Karena pastinya kan, karena video-video tersebut berisikan orang-orang ataupun artis ternama, dan wajah-wajahnya itu pasti nampak banget kan di dalam video tersebut, kayak Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj, Drake, Justin Bieber, dan bahkan masih banyak lagi. Nah, jadi itu guys beberapa kasus dari P. Didi. Nanti aku bakal buat part 2-nya, dan ini adalah part 1-nya karena kepanjangan kalau dimasukin ke dalam satu part.
Dan guys, sampai di sini video kali ini, dan gimana menurut kalian? Boleh ceritakan di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you in the next video and bye bye.